Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke ringkasan kedokteran. Sekarang kita akan membahas mengenai katarak. Nah, berdasarkan SKDI tahun 2019, untuk katarak senilis, yaitu katarak akibat usia, itu kompetensinya 3A. Memang yang paling banyak adalah katarak senilis. Untuk katarak kongenitalnya kompetensinya 2. Jadi 3A itu adalah mampu membuat diagnosis klinis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang, dan memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai katarak yang didapat, yang berdasarkan usia. Jika dibedakan berdasarkan lokasi katarak, itu terbagi menjadi yang pertama katarak subkapsular. Katarak subkapsular ini terdiri dari kapsul anterior dan posterior, dan pasien secara khas terganggu dan keluhannya adalah silau. Yang kedua adalah katarak nuklear. Katarak nuklear itu adalah terjadi karena perubahan penuaan yang berlebihan, jadi yang mengenai bagian nukleus dari lensa, dan hal ini sering dikaitkan dengan miopia. Itu mengakibatkan pasien usia tua itu biasanya keluhannya ketika membaca nggak perlu kacamata lagi. Nanti ada katarak kortikal yang ketiga, yaitu mengenai bagian korteks, bisa melibatkan anterior, posterior, atau ekuator korteks. Khasnya berbentuk runcing, yaitu berbentuk baji, atau jari-jari radial. Gejalanya hampir sama dengan subkapsular, yaitu silau. Itu yang keempat ada Christmas tree katarak. Ini memang sangat jarang terjadi, ditandai oleh formasi seperti jarum polikromatik di korteks dalam dan di nukleus. Nah, ini contohnya. Jadi, yang A dan B ini katarak kapsul posterior, yang C dan D adalah katarak nuklear, dan EF itu adalah katarak kortikal yang berbentuk seperti baji, bentuk runcing tadi, dan GH itu katarak Christmas tree, itu seperti pohon Christmas, pohon Natal. Nah, yang selanjutnya untuk berdasarkan maturitas, katarak terbagi menjadi yang pertama katarak insipient atau imminence. Jadi ini katarak yang baru muncul di awal fase. Jadi pada stadium ini lensa bengkak karena termasuki air, kekeruhan lensa masih ringan. Yang kedua ada katarak imatur. Ini berlanjut dari katarak imminence. Itu sebagian lensa keruh, cairan lensa bertambah. Katarak yang ketiga berlanjut lagi menjadi katarak matur, sehingga seluruh lensanya akan mengalami kekeruhan. Jika berlanjut lagi menjadi katarak hipermatur, yaitu lensanya mengerut dan kapsul mengerut karena kebocoran air dan lensa. Nah, ini pada gambar yang A adalah katarak matur, semuanya udah keruh. Yang bawahnya itu katarak hipermatur, jadi udah mengerut bagian kapsulnya dan bagian dalamnya. Nah, katarak imatur dan katarak hipermatur ini memiliki resiko terjadinya glaukoma, menyebabkan glaukoma sekunder. Kenapa? Karena katarak imatur, cairan lensa bertambah sehingga lensa membesar dan akan menekan bagian saluran dari aqueous humor. Dan untuk katarak hipermatur, karena ada kebocoran air dan lensa sehingga menyebabkan aqueous humor bergabung dengan kebocoran air dan lensa, kebocoran air dari lensa berlebih dan bisa menyebabkan glaukoma. Lalu untuk selain dari usia, katarak yang didapat itu bisa disebabkan oleh penyakit sistemik. Contohnya yang pertama diabetes mellitus. Jadi glukosa yang tinggi dalam cairan aqueous humor itu berdifusi ke dalam lensa, sehingga menyebabkan katarak. Dengan khasnya itu ada snowflake cortical opasitis. Nanti setelah ini ada di gambar. Lalu ada distrofi miotonik. Ini nggak bisa dibedakan dari katarak kortikal dan 90% muncul di dekade ketiga.
Lalu ada dermatitis atopik. Jadi sekitar 10% pasien dengan dermatitis atopik berat mengalami katarak pada dekade kedua sampai keempat. Dan khasnya bentuknya adalah plak subkapsular shield dance-like, seperti shield. Lalu ada neurofibromatosis tipe 2. Terjadi opasitas posterior subkapsular atau kapsuler, kortikal, ataupun campuran. Nah ini contohnya. Yang A itu katarak akibat diabetes mellitus. Jadi bentuknya seperti snowflake, seperti salju. Ya. Nah yang B ini karena distrofi myotonus. Yang C itu karena dermatitis atopik. Jadi shield seperti tameng. Selanjutnya katarak yang didapat akibat penyakit okular primer. Ya. Jadi katarak sekunder. Nah, yang pertama akibat uveitis anterior kronik. Ini terjadi karena berdasarkan durasi dan intensitas inflamasi atau penggunaan steroid topikal dan sistemik yang menunjang membantu terjadinya katarak. Lalu ada sudut tertutup akut glaukoma, yaitu penutupan sudut akut dapat menyebabkan kekeruhan subkapsular atau kapsul putih abu-abu anterior kecil yang disebut glaukom flecken. Selanjutnya ada miopia yang tinggi dapat dikaitkan dengan opasitas subkapsular posterior dan sklerosis nuklear onset yang dini. Selanjutnya ada distrofi fundus herediter yang berhubungan dengan opasitas lensa subkapsular posterior dan obat-obatan atau medikasi, seperti penggunaan steroid topikal dan sistemik yang bisa menyebabkan katarak. Nah, selain itu, katarak didapat bisa disebabkan oleh trauma. Nah, trauma ini adalah penyebab paling umum dari katarak unilateral pada usia muda. Bisa karena trauma tembus, trauma tumpul, sengatan listrik, radiasi inframerah, dan paparan radiasi ion. Nah, ini contohnya. Yang A itu adalah akibat trauma tembus yang menyebabkan katarak. Nah, yang B itu adanya corpus alienom di lensa, ada benda asing. Dan jika tidak diambil, itu lama-kelamaan bisa menyebabkan katarak. Nah, yang C ini katarak akibat trauma tumpul. Nah, itu khasnya seperti flower, seperti bunga itu. Ada gambarnya. Nah, yang D ini akibat electric shock, akibat sengatan listrik. Yang E itu akibat radiasi inframerah. Dan yang F akibat radiasi ion. Lalu untuk pengobatan katarak dapat, yang pertama, pertimbangan preoperatif. Nah, ada beberapa indikasi dilakukannya operasi, yaitu karena perbaikan visual, untuk memperbaiki visual dari pasien, dan ada indikasi medis untuk mencegah glaukoma vakomorfik dan vakolitik. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa katarak imatur dan katarak hipermatur bisa menyebabkan glaukoma, disebut dengan glaukoma vakomorfik dan vakolitik. Lalu untuk penilaian preoperatifnya, kita tanyakan pengobatan saat ini, apa yang diberikan, apa yang diminum, lalu adakah alergi terhadap obat-obatan atau makanan. Lalu methicillin resistant Staphylococcus aureus dan transportnya dari rumah sakit ke rumah sakit atau dari ruangan ke rumah sakit, ruangan ke meja operasi. Lalu untuk penilaian preoperatif oftalmiknya, itu kita harus cek dulu visusnya. Lalu kita cek cover test apakah ada strabismus atau enggak. Respon pupilnya, adnexa okular seperti jaringan kelenjar air mata, konjungtiva, lalu bulu mata. Itu dicek dulu bisa enggak menunjang untuk operasi. Lalu korneanya, lagi edem kah, lagi inflamasi kah. Lalu anterior chamber, ada lensanya itu sendiri, fundus, sklera, dan status refraktif saat ini. Lalu kita lakukan inform consent kepada pasien dan dilakukan pemeriksaan penunjang seperti biometri untuk memfasilitasi perhitungan kekuatan lensa yang diinginkan. Lalu ada keratometri,
menentukan kelengkungan permukaan kornea anterior. Lalu ada optical coherence biometry, menghitung panjang aksial. Lalu ada USG, formulasi kalkulasi kekuatan IOL, operasi refraktif sebelumnya, dan lensa kontak. Nah, ini tujuannya buat apa? Kenapa dilakukan pemeriksaan penunjang seperti tadi? Tujuannya agar mendapatkan hasil pasca operasi itu refraksinya emetrop. Artinya melihatnya karena lensa ini adalah media refraksi, sehingga penglihatannya emetrop normal, tidak terlalu miopi dan hipermetrop. Lalu mata kontralateral juga diperhitungkan karena kekuatan refraksi antara mata kanan dan kiri itu tidak boleh berbeda jauh karena bisa menyebabkan ambliopia, bisa mata malas, pusing, bisa melihatnya double. Jadi harus diperhatikan. Nah, itu monovision juga kan sebagai tujuannya, tidak melihat double. Lalu ada pilihan lensa multifokal, kita harus pikirkan, dan pasien yang lebih muda. Selanjutnya kita bahas mengenai lensa intraokular atau IOL, intraocular lens. Jadi anatominya IOL itu terdiri dari optik dan haptik. Optiknya adalah elemen pembiasannya, elemen refraksi. Haptik adalah lengannya. Itu sebagai penopang dari optik. Biasanya IOL ini kekuatan refraksinya hingga 40 dioptri. Atau yang IOL khusus itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, ini contoh dari gambar IOL di sebelah kanan. Lalu untuk anestesinya, bisa yang paling umum itu anestesinya lokal. Kadang bisa dilakukan intravena atau oral, tergantung dari keperluan. Nah, biasanya kalau anestesi umum juga tergantung dari keperluan. Kalau anak-anak susah, dilakukan anestesi umum. Lalu orang dewasa muda, pasien yang gampang cemas, epilepsi, itu dilakukan anestesi umum. Nah, ada 3 jalur dilakukan pengobatan anestesi, bisa dari blok subtenon, jadi kanulnya dimasukkan ke kapsul tenon melalui sayatan konjungtiva. Ada blok peribulbar, jadi diberikan melalui kulit atau konjungtiva. Lalu ada anestesi topikal, walaupun kurang efektif dibanding blok peribulbar dan subtenon. Nah, selanjutnya untuk operasinya, operasi katarak itu yang pertama ada namanya manual katarak surgery. Dulu yang pertama kali itu dilakukan ICCE, intracapsular cataract extraction. Jadi mengangkat semua kapsul, nukleus dan korteks dari lensa dan menggantikan yang baru. Nah, sekarang makin ke sini ada namanya ECCE, extracapsular cataract extraction. Jadi ambil korteks dan nukleusnya aja, tapi kapsulnya ditinggalkan sehingga tinggal diberikan lensa yang untuk nukleus dan korteksnya. Nah, selanjutnya ada pengembangannya lagi dari ECCE. Ada manual small incision cataract surgery. Nah, variasi dari ECCE meliputi scleral tunnel incision, capsulorhexis, expression of nucleus, dan corticular aspiration. Nah, ini contoh dari tadi manual MSICS, manual surgery. Nah, yang A ini itu adalah scleral tunnel incision, jadi dibuat lubang di sklera untuk mencapai lensanya. Lalu yang B-nya adalah tadi C, B, C, dan D itu ada expression of nucleus, ada injection dari aspiration dari cortical. Lalu untuk operasi selain dari
manual surgery itu yang standar dilakukan adalah vakoemulsifikasi plus IOL. Nah, ini gambar dari vakoemulsifikasinya. Jadi kita buat sayatan dulu di kornea, setelah itu kapsuloreksis, lalu kita hidrodiseksi, kita kasih cairan di dalam lensa, setelah itu dicacah-cacah, ya, cracking of the nucleus, dicacah-cacah nukleusnya sama korteksnya, setelah itu diaspirasi, dihisap, jadi tinggal menyisakan dari kapsulnya. Dan ini metodenya lebih kurang invasif ya dibanding dari ECCE dan ICCE tadi. Jadi untuk lukanya dan penyembuhannya lebih cepat. Nah, setelah dilakukan vakoemulsifikasi, masukkan IOL yang baru. Nah, seperti di gambar ini. Lalu selain operasi dari vakoemulsifikasi itu bisa dilakukan penggunaan laser femtosecond. Jadi penggunaan sinar infrared yang memiliki kemampuan memotong sangat akurat. Awalnya ini dilakukan untuk bedah refraktif selama beberapa tahun, tapi baru-baru ini diadopsi oleh beberapa ahli bedah untuk menggantikan beberapa langkah dari vakoemulsifikasi. Selanjutnya ada komplikasi dari operasi. Apa aja komplikasi yang bisa muncul dari komplikasi dari operasi ini? Yang pertama ada ruptur posterior kapsul lensa, lalu ada dislokasi lensa atau IOL ke vitreous ke belakang berarti. Lalu ada perdarahan suprachoroid. Nah, ini di gambar yang sebelah kanan itu adalah dislokasi lensa atau IOL. Nah, ya, biasanya ke vitreous ke belakang. Itu berbahaya, bisa menyebabkan ablasio, perdarahan vitreous, atau bisa menyebabkan glaukoma sekunder. Selanjutnya ada endoftalmitis akut post-operasi. Jadi infeksi di seluruh bola mata. Ini resikonya 0,1% dari operasi katarak. Patogennya 90% adalah gram positif atau Staphylococcus epidermidis. Sumbernya itu dari flora normal, bisa dari alis, konjungtiva, atau alat operasi yang tidak dibersihkan dengan baik. Untuk tata laksananya diberikan antibiotik, yang paling utama itu diberikan antibiotik injeksi intravitreal, yaitu dengan ceftazidime dan vancomycin. Bisa juga dilakukan injeksi subkonjungtiva antibiotik atau topikal antibiotik tapi kurang efektif. Dan bisa diberikan steroid. Nah, gambar yang di sebelah kanan itu endoftalmitis ya. Ciri-cirinya bisa injeksi siliar, injeksi kornea, oedem kornea, terus ada hipopion, lalu untuk yang B itu bahkan bisa terjadi inflamasi dari vitreous. Nah, ini gambar dari inflamasi dari vitreous atau vitreitis. Udah keruh, udah banyak sel flare-nya di sel-sel radang di vitreous. Lalu selain itu, akut ada delay onset postoperative endophthalmitis. Di endophthalmitis onset lambat setelah operasi katarak berkembang ketiga organisme dengan virulensi rendah seperti P. acnes terperangkap di kantong subkapsular. Biasanya berkembang dari 4 minggu sampai beberapa tahun. Rata-ratanya sekitar 9 bulan pasca operasi. Selain itu ada opasifikasi kapsul posterior. Ini yang paling umum terjadi pada operasi katarak, terjadi pada 20-25%. Hal ini disebabkan karena proliferasi sel epitel lensa yang tertinggal di dalam kantong kapsuler setelah dilakukan ekstraksi katarak. Yang bahkan yang digambar itu, yang gambar bawah, itu bisa menyebabkan fibrosis dari lensanya. Nah, yang selanjutnya ada anterior kapsul fibrosis. Selain itu ada komplikasi lain postoperatif seperti edema makular sistoid, dispotopsia, yaitu ketidaknyamanan melihat pada pasien
seperti gelap di bagian temporal matanya. Lalu ada edem kornea, ada ptosis, malposisi IOL seperti di gambar ini. Ini terjadi malposisi IOL, retinal detachment atau ablasio retina, dan refractive surprise. Nah, tadi kita udah bahas katarak didapat, sekarang kita bahas mengenai katarak kongenital. Katarak kongenital ini terjadi sekitar 3 dari 10.000 kelahiran hidup. 2/3-nya bilateral, dan penyebab paling umumnya adalah autosomal dominan. Walaupun ada penyebab lain seperti kelainan kromosom, penyakit metabolik, dan infeksi intrauterin. Contohnya, penyakit metabolik itu ada galaktosemia, sindrom Lowe, fibrodisis, dan monosidosis. Untuk intrauterinnya, infeksi itu TORCH, toxoplasma, CMV, dan varicella. Ada selanjutnya gangguan sistemik lainnya seperti Down syndrome dan Edwards. Nah, selanjutnya ada namanya ectopia lentis. Ectopia lentis ini mengacu pada perpindahan lensa dari posisi normalnya akibat herediter atau didapat. Ada 2 istilah pada ectopia lentis, yaitu luksasi, lensanya lepas seutuhnya dari zonula zinii, jadi lensanya udah nggak melekat pada zonula zinii. Lalu ada subluksasi, sebagian aja yang bergeser. Nah, yang gambar A itu subluksasi, sehingga lensanya nyemplung ke bawah, jatuh ke inferior. Yang bahaya itu kalau dia masuk ke vitreous atau ke depan, bisa menyebabkan glaukoma. Lalu penyebabnya ada trauma, pseudoexfoliasi, yaitu gangguan metabolisme dari membran sel di lensa. Lalu ada inflamasi yang berkepanjangan. Lalu ada katarak hipermatur yang udah lensanya mengerut dan udah mencair. Lalu ada buftalmos, miopia, dan tumor. Nah, ada ectopia lentis ini bisa dihubungkan dengan beberapa penyakit. Nah, yang pertama, hubungan tanpa penyakit sistemik itu biasanya karena kongenital, seperti familial ectopia lentis dan ectopia lentis et pupillae dan aniridia atau tidak ada iris pada matanya. Lalu ada hubungan dengan penyakit sistemik seperti Marfan syndrome yang memiliki ciri long tooth. Jadi jari-jarinya panjang semua di kaki, di tangan. Lalu ada high arch palate. Jadi palatumnya tuh melengkung tinggi. Jadi melengkungnya tinggi itu seperti di gambar ya. Gambar yang B. Selanjutnya ada Weill-Marchesani syndrome. Ini kebalikan dari Marfan syndrome. Jadi ya kalau Marfan syndrome tangan atau kakinya jarinya panjang-panjang, ini pendek-pendek. Tapi dua-duanya bisa menyebabkan katarak. Bisa menyebabkan ectopia lentis. Nah, selanjutnya ada homocystinuria, penurunan enzim asam amino metionin. Nah, yang terakhir ada abnormalitas bentuk lensa. Ada namanya anterior lenticonus. Jadi sentral bagian lensanya itu menonjol ke depan hingga ke anterior chamber, sehingga bentuknya itu nggak sesuai. Lalu ada posterior lenticonus, sama bagian sentral dari lensa, tapi menonjolnya ke belakang, ke bagian kapsul posterior. Lalu ada lentiglobus, mikrofakia, lensanya kecil, nggak sesuai ukuran normal. Ada coloboma, pembentukan lensanya nggak sempurna, sehingga tidak sesuai dengan normalnya. Nah, ini contohnya nih. Yang A itu adalah lenticonus anterior, jadi dia nonjol ke depan. Lalu yang C bagian kiri itu lenticonus posterior, nonjolnya ke bagian belakang. Lalu yang bagian kanan yang A itu ada mikrospherofakia dan B itu mikrofakia. Jadi lensanya kecil, nggak sesuai ukuran asli. Dan yang D itu coloboma. Nah, itu lensanya nggak bulat. Dia
ada tidak berkurang, pembentukannya tidak ada bagian bawah kirinya. Nah, sekian materi katarak pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.